Ya, kita lanjutkan materinya. Sebelumnya tadi kita membahas tentang model penyebaran penyakit berbentuk SIR, ya. Di sini, parameter yang mau digunakan mau lambda, beta, alfa, gamma tidak ada masalah, ya. Tidak jika berbeda itu hanya notasi saja, intinya tapi masih menggunakan S, I, dan R, ya kompartemennya. Nah, untuk selanjutnya di sini yang saya tampilkan adalah beberapa contoh, pengembangan dari SIR, ya. Di sini, eee, yang contoh ini, dia menghilangkan R, ya, cuma memuat S dan I. Ya, SI saja yang, tadi yang pada video sebelumnya saya menyebutkan, model yang paling sederhana itu berbentuk SI gitu ya, akan tapi di sini, karena diasumsikan bahwa, individu yang terinfeksi ya, saat dia sembuh dari penyakit, dia itu masih bisa tertular penyakit lagi jika ada kontak dengan individu terinfeksi. Jadi, eee, bisa kita katakan, eee, tidak kebal terhadap penyakit ya. Setelah dia sembuh ya, tidak ada imun atau kekebalan terhadap penyakit yang sama. Jadi, di sini ada arah panah ke S ya, dari I ke S lagi. Jadi muter, ya dari S ke I bisa juga ke S lagi gitu ya, membentuk satu siklus. Nah, di sini sehingga model yang terbentuk sis, ya. Lalu di sini model pengembangan dari SIR dengan cara menambahkan E. Ya, tadi pada video sebelumnya yang membahas tentang asumsi, ada asumsi yang menyebutkan masa inkubasi singkat, gitu ya. Nah, kalau modelnya berbentuk SEIR, ada E di tengahnya, berarti ini tidak ada asumsi tersebut. Jadi E itu di sini maksudnya adalah masa di mana individu terinfeksi eh, sampai muncul gejala. Jadi ini cukup, lama munculnya. Jadi belum nampak dia gejala penyakitnya, tapi sebenarnya dia sudah terinfeksi gitu. Jadi di sini muncul, kompartemen E, ya. E itu untuk exposed, ya. Ya seperti ini ya untuk, penulisannya exposed. Ya di sini, sairnya terhenti di R ya, berarti, R-nya terhenti ya, tidak ada siklus kemana lagi, berarti ini, asumsinya bahwa ada kekebalan terhadap penyakit saat dia sudah dinyatakan sembuh dari penyakit tersebut, ya. Nah, ini beda dengan yang ini, yang bawahnya SAIS, ya. Pada SAIS ini, tidak ada R, ya, jadi individu yang terinfeksi nanti dia larinya akan ke S kembali. Ya, berarti ini, menghilangkan, asumsi yang tadi. Tadi kan, ada kekebalan terhadap penyakit, kalau ini enggak. Jadi individu yang sudah sembuh dari penyakit tersebut, bisa kembali terkena, gitu ya. Jadi larinya ke S lagi. Jadi yang terbentuk model SAIS, ya. Masih ada banyak sekali model yang lain pengembangan dari SI maupun SIR. Ini hanya contoh, teman-teman silahkan bisa mengeksplor ya dengan membaca berbagai jurnal yang ada. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan lebih banyak ke analisis model yang sudah kita bentuk. Ya, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana penyusunannya gitu ya. Untuk analisisnya sebenarnya itu ada mata kuliah sendiri ya, biologi matematika, atau ada juga yang masuk ke dalam mata kuliah sistem dinamik. Jadi di sini kita ringkas menjadi satu pertemuan ya, yang seharusnya menjadi satu mata kuliah. Jadi di sini, kita bahas yang cukup
perlu diketahui saja. Untuk dasarnya teman-teman nanti bisa pelajari di mata kuliah yang lain ya. Ambil mata kuliah yang sesuai dengan ini, biologi matematika. Gitu ya. Untuk yang pertama di sini saat sudah kita menyusun model matematikanya, biologi matematika, nah selanjutnya kita perlu cross check apakah model yang terbentuk itu sudah sesuai berdasarkan asumsi-asumsi yang ada. Gitu ya. Di sini akan saya berikan contoh. Ya, tadi jika teman-teman telah berhasil menyusun model seperti ini, teman-teman jangan langsung melakukan perhitungan-perhitungan, gitu ya. Teman pastikan dulu modelnya memang sudah sesuai. Khawatirnya model sudah terbentuk, sudah kita lakukan perhitungan, ternyata ada yang kurang tepat dalam menyusun modelnya. Nanti harus mengulang lagi. Gitu ya. Jadi langkah pertama kita cross check dulu model yang kita susun ini. Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Untuk pengecekannya itu salah satunya diantaranya dengan cara untuk yang model yang seperti ini dalam bentuk sistem persamaan diferensial, kita bisa cocokkan dengan asumsi yang ada ya. Ini misalnya tadi kita sudah mengasumsikan bahwa populasi tertutup. Populasi tertutup tidak ada penjumlahan maupun pengurangan. Artinya jumlah populasi konstan ya. Kalau 100 100 terus, 100 orang terus. Tidak ada yang datang, tidak ada yang keluar, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang lahir ya. Nah, dari sini coba kita cross check. Dari model yang sudah kita bentuk, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini memang sudah populasinya konstan untuk sistem persamaan diferensial ini? Itu ya. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa populasi konstan tadi berarti dia tidak ada penjumlahan, tidak ada pengurangan jumlahnya, berarti pertumbuhannya sebesar 0 ya. Pertumbuhannya sama dengan 0 di sini kita misalkan misal N itu mewakili total populasi. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kita mengetahui bahwa populasinya konstan? Kalau populasi konstan berarti dia tidak mengalami pertumbuhannya. Kalau dilihat dari sisi pertumbuhannya, berarti dia tidak minus, tidak plus. Ya, pertumbuhannya sama dengan 0 ya. Berarti untuk pertumbuhan berarti di sini DN DT. DN DT-nya seharusnya 0 ya. Tidak ada perubahan jumlah. Nah, jadi di sini kita coba cek apakah memang DN/DT sama dengan 0. Nah, di sisi lain DN/DT kita peroleh dari ya apakah DN/DT itu diperoleh dari penjumlahan dari penjumlahan keseluruhan ini pertumbuhan ya. Sama dengan DS DT ditambah DI DT ditambah DR DT. Oke, coba kita substitusikan nilainya. Min BIS dikurangi B ditambah maaf ya, ditambah BIS dikurangi gamma I ditambah gamma I. Ya. Kalau dilihat ini sama dengan 0. Ya. Jadi karena diperoleh DN DT sama dengan 0, berarti ini sudah sesuai dengan asumsi pertama.
ya. Di sini diperoleh populasi konstan. Sesuai dengan asumsi yang pertama bahwa populasi tertutup, kalau tertutup berarti seharusnya dia jumlahnya tetap atau konstan. Itu ya. Itu salah satu pengecekan yang ada. Silakan untuk masing-masing ini bisa dicek lagi di diagram alurnya juga bisa ya. Misalnya ini penyakit tidak fatal. Kalau penyakit tidak fatal berarti memang tidak ada kematian. Sudah sesuai ya, tidak ada parameter tingkat kematian di dalam kompartemen I atau individu terinfeksi. Itu ya. Masih berkaitan dengan ini ya teman-teman, perlu saya sampaikan juga bahwa ada kalanya itu N itu dalam proporsi. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kompartemen S, I, R itu satuannya tidak selalu dalam bentuk orang ya. 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, tidak selalu dalam bentuk seperti itu. Jadi ukuran lain itu bisa dinyatakan dalam bentuk proporsi. Proporsi itu berarti seperti apa? Kalau biasanya ya, N itu kan S plus I plus R itu sama dengan N ya. N itu kan total populasi, berarti N itu sama dengan S plus I plus R. Nah, nanti akan beda lagi jika SIR-nya itu berupa subpopulasi. Kalau subpopulasi berarti di sini saya bedakan simbolnya ya. Misal kalau yang orang itu misalnya pakainya S-nya besar, tapi kalau proporsi saya misalkan pakainya huruf kecil ya. Misalnya S plus I plus R, dengan S itu mewakili proporsi subpopulasi rentan, I kecil mewakili proporsi subpopulasi terinfeksi dan menularkan, lalu R itu mewakili proporsi subpopulasi sembuh. Maka keseluruhannya jika dijumlahkan seharusnya 1. Itu ya. Jadi masing-masing proporsi ini baik S, I, R itu nilainya tidak ada yang lebih dari 1. Jadi nilainya tuh kurang dari sama dengan 1 semua. Itu ya, itu jika dalam bentuk proporsi. Nah, itu kapan Bu kita menggunakan yang ini, bentuk ini, kapan yang menggunakan ini? Sebenarnya ini bebas, masing-masing peneliti bebas mau memilih yang mana. Yang biasanya dipilih itu yang mudah saja. Jadi ada kalanya itu peneliti lebih enak perhitungannya jika dia mengubahnya dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk proporsi. Jadi nanti ada perhitungannya juga bagaimana merubahnya dari sini ke sini. Ya, berarti kalau untuk merubahnya dari sini berarti ini semuanya diperkan dengan N. Itu ya. Diubah dulu semuanya ke dalam bentuk per N, nanti akan berbentuk modelnya proporsi. Itu ya. Ya, selanjutnya kita lanjutkan bahasan ke catatan yang kedua. Jadi maksud di sini note itu saya maksudkan bahwa tadi untuk yang penjelasan tadi itu memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu ya. Ini untuk yang perlu diperhatikan selanjutnya itu tentang bagaimana cara kita menentukan nilai parameter. Ya, tadi pada model-model ya, kita tidak akan bisa lepas dari namanya parameter. Ya, parameternya ada banyak jenis ya. Nah, di sini untuk yang kasus ini yang tadi sudah kita susun asumsi lalu model matematikanya ya. Parameter kan tadi ada parameter beta dan gamma. Ya, beta itu untuk menyatakan laju penularan atau laju kontak infeksi penyakit tertentu, lalu gamma itu laju kesembuhannya. Nah, pada kenyataannya parameter beta ini sulit diukur ya. Dalam prakteknya ini sulit diukur teman-teman, karena tergantung dari banyak faktor. Bisa dari faktor misalnya biologi, faktor sosial, faktor lingkungan, itu dan sebagainya. Nah, biasanya kalau seperti ini nanti
biasanya kan kita melakukan simulasi dari model yang sudah kita susun. Ya, kita menyusun, eee solusinya menggunakan, software. Ya, biasanya kita menyusun grafik solusinya dalam bentuk software. Nah, biasanya pada saat itu bagaimana cara kita masukkan nilai parameternya. Nah, biasanya untuk yang sulit seperti ini kita mengambil nilainya dari jurnal lain. Ya, teman-teman bisa mengambilnya dari jurnal langsung, tentang medis, ya, yang membahas tentang laju kontak infeksi penyakit tersebut, atau ya bisa mengambil dari jurnal, model matematika yang lain yang bahasanya sama, yang parameternya juga sama. Biasanya tuh, disebutkan ada, jurnal matematika itu juga biasanya mengambil juga dari, jurnal medis, gitu ya. Yang penting saat teman-teman mau melakukan simulasi, lalu parameternya itu, disebutkan di dalam, simulasinya, mendapatkannya itu dapatnya dari mana? Apakah mengambil dari jurnal, jika memang jurnal cantumkan sumbernya, ataukah hanya diasumsikan? Biasanya, kita bisa mengasumsikan nilai parameter jika memang kita susah mendapatkannya, itu ya. Nah, kemudian untuk yang gamma atau laju kesembuhan ini, bisa kita ukur berdasarkan data yang ada, ya. Ini, misalnya saya ambil contoh untuk kasus, penyakit flu ya. Penyakit flu itu berdasarkan data misalnya periode infeksinya itu selama 12 hari. Ya, di sini coba, ya, ini ya, misalnya, 1 per gamma itu menyatakan rata-rata lama periode infeksi. Nah, misal kita ambil kasus infeksi flu yang mana rata-rata periode infeksinya itu 12 hari. Maka maka di sini kita peroleh gamma sama dengan 12. Sehingga gamma sama dengan 1 per 12. Ini besarnya, parameter gamma 1 per 12. Nah, nanti ini bisa, kita sesuaikan ya. Jika misal T ya, pada penyusunan asumsi itu kan, ada T untuk time. Satuan yang kita gunakan itu misalnya bulan, dalam bulan misalnya. Berarti kalau seperti itu maka kita peroleh untuk jika dalam satuan bulan, maka 1 per gamma sama dengan 12/30 karena, kita asumsikan bahwa per bulan itu ada 30 hari. Sementara yang diketahui kan rata-rata periode infeksinya itu 12 hari. Jadi 1 per gamma itu sama dengan 12/30 ya. Atau di sini sekitar 0,4. Nah, jadi dari sini, 0,4 maka diperoleh gamma sama dengan 5/2 ya. 5/2 atau 2,5. Ya, sekitar ini. Untuk nilai, parameternya yang menggunakan satuan bulan, untuk laju kesembuhannya itu, sebesar 2,5. Itu ya. Ya, itu ya untuk, penjelasan tentang bagaimana kita mendapatkan nilai parameter. Sebelum kita lanjutkan ke ini, titik equilibrium dan bilangan reproduksi dasar, saya mau, tampilkan dulu beberapa contoh perhitungan yang, eee, benar-benar sudah ada dilakukan ya di sebuah laporan penelitian. Kalau seperti ini kan masih banyak yang memisalkan, maksudnya masih terlalu,
ngambang. Ya nanti, coba saya perlihatkan bagaimana perhitungan saat kita benar-benar melakukan penelitian, itu ya. Ya ini kurang lebihnya ya, laporan penelitian yang sudah, saya lakukan sebelumnya ini bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman ya. Di sini, saya langsung pada bagian, penyusunan model matematikanya, yaitu di sini yang, saya bahas itu berupa penyakit diare. Ya, di sini diawali dengan menyusun asumsi, ya. Sebelumnya itu ya pembahasannya kita perdalam dulu tentang diare, kita kaji dulu diare itu seperti apa saja faktor-faktor yang, berpengaruh, ya. Faktor-faktor apa aja yang bisa kita abaikan gitu. Jadi dalam menyusun asumsi itu kita tidak asal ya. Jadi, alangkah baiknya saat menyusun asumsi itu memang kita berpedoman pada, pemahaman kita tentang penyakit tersebut gitu ya. Nah, di sini, setelah disusun asumsi lalu terbentuk diagram transfer seperti ini ya. Nah, alurnya nanti kalau teman-teman mau melakukan penelitian kurang lebih seperti ini, itu ya. Nah, selanjutnya, dari diagram transfer tersebut kita susun sistem persamaan diferensialnya berdasarkan arah panah ini ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini, saat kita menyebutkan variabel atau parameter atau apa, jangan lupa teman-teman, berikan definisinya, S itu apa, W itu apa, ini kok ada SB, ada SD itu apa. Nah, jangan lupa dalam memberikan keterangan di dalam definisi itu, cantumkan juga satuannya, ya, jadi lebih jelas. Nah, karena ada di beberapa jurnal yang, tidak menyebutkan satuan, akan tapi akan lebih baik sekali jika teman-teman cantumkan satuan. Jadi, eee, nampak begitu real gitu, aplikatif ya karena memang ada satuan yang bisa kita lihat di situ, apakah itu per orang, apakah itu per kilometer, ya, per hari, per apa, jadi jelas. Nah, dari sini pun nanti kita bisa tahu apakah ini berupa proporsi atau tidak, apakah ini berupa tingkat. Jadi ada istilah tingkat, ada istilah laju. Ya, kapan kita pakai tingkat, kapan kita pakai laju di dalam parameter itu definisinya. Ini teman-teman juga perlu berhati-hati. Ini banyak juga yang sering menganggap sama, ya. Tapi teman-teman coba buka lagi. eh, Kamus Besar Bahasa Indonesianya, seharusnya kita menggunakan tingkat atau laju. Kapan kita pakai tingkat, kapan kita pakai laju gitu. Seharusnya ada perbedaannya. Nah, di sini pun, kita tidak boleh sembarang dalam menentukan satuan, ya. Satuan itu harus logis, ya, memenuhi kaidah yang ada. Di sini saya berikan contoh, apakah ini memang satuannya sudah sesuai atau belum ya, bagaimana kita mengeceknya, itu ya. Karena di sini panjang, saya ambil yang DRDT dan DWDT ya, untuk satuan yang kita ambil 2 persamaan ini coba ya. Ya di sini sudah saya pindahkan tadi, sistem persamaan diferensialnya dan, parameter maupun variabelnya, tabel variabel dan tabel parameter. Oke, di sini kita mau coba ambil yang ini ya, yang ini dulu. Ya, berarti di sini coba kita substitusikan satuannya, kita abaikan nilainya, ya. Nilainya kan suatu konstanta tertentu, ya, suatu konstanta yang pasti. Jadi di sini, langsung kita coba ambil satuannya aja. Gamma, gamma itu berarti dia per hari, ya. Berarti di sini dr dt sama dengan, saya tulis dulu aja, mu r, ya. Gamma itu di sini per hari. Ya, saya tulis di sini hari. Ini untuk gamma.
Lalu di sini I-nya itu individu per km persegi. Itu ya. Jadi maksudnya individu di sini berarti banyaknya individu per kilometer persegi. Itu ya. Nah, selanjutnya mu di sini adalah per hari. Lalu R-nya di sini individu per kilometer persegi. Nah, jadi di sini untuk satuannya untuk nilai konstanta berapapun ya, di sini nilainya berapapun, nanti akan menghasilkan satuan yang sama, individu per hari kilometer persegi. Ya, jadi nanti bisa kita lakukan operasi pengurangannya. Jadi di sini untuk satuan DRDT-nya itu dia adalah individu per hari kilometer persegi. Ini adalah besarnya satuan dari besar pertumbuhan subpopulasi sembuh ya untuk kompartemen R. Itu ya. Nah, saya lanjutkan ke yang sini. Untuk DW DT. Ya, sama dengan saya langsung aja. Untuk yang ini tetanya itu cukup panjang ya. Sel kilometer persegi per mililiter individu hari. Terus I-nya individu per kilometer persegi. Ya, kalau dari sini sih bisa kita sederhanakan ya. Ini coret ya, kita sederhanakan. Ini juga sama. Ya, jadi untuk yang suku yang pertama nanti diperoleh sel per mililiter per hari. Itu ya. Untuk yang suku kedua kita cari ini dikurangi lambda. Lambda itu per hari. Lalu W-nya di sini sel per mililiter. Jadi sel per mililiter. Ya, dari sini apakah sama? Sudah sama untuk yang ini, berarti tinggal sel per mililiter per hari. Yang sini juga sel per mililiter per hari. Ya, jadi bisa kita lakukan pengurangan. Karena kalau pengurangan seharusnya satuannya sama ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan untuk satuan dari pertumbuhan W. W itu konsentrasi patogen di dalam air. Ya, di sini satuannya adalah sel per mililiter per hari. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk penyusunan penentuan satuannya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan berarti T-nya ya, time-nya itu dia dalam satuan hari. Ya, kalau teman-teman mau pakai tahun boleh, silakan, yang penting konsisten. Ya, mau tahun mau bulan enggak masalah. Di sini pertumbuhannya itu besarnya pertumbuhan itu perhitungannya itu per hari. Itu ya, sel per mililiter per hari, individu per kilometer persegi per hari. Itu ya. Ya, kalau sudah kita lanjutkan yang ini tadi ya, yang masih ke aplikasinya dalam suatu penyusunan penelitian ya, laporan penelitian kalau teman-teman nanti melakukan penelitian. Ya, seperti ini. Setelah menyusun satuannya tadi contoh
cross check satuannya sudah. Nah, di sini kita melakukan proses validasi dalam menentukan apakah model konseptual yang telah disusun itu merefleksikan sistem nyata dengan tepat sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan asumsi yang kita susun. Itu ya. Nah, makanya di sini dilakukan perhitungan pada DNDT. Di sini tadi karena saya skip asumsinya, sebenarnya di dalam asumsi itu terdapat asumsi yang menyebutkan bahwa populasi itu konstan. Kalau populasi konstan, berarti seharusnya pertumbuhan populasinya itu 0. Ya, jadi di sini kita cari DNTT-nya apakah dia benar-benar sama dengan 0. Nah, setelah disubstitusikan nilainya, jadi persamaan DSBDT, DSDDT, DIDT, DRDT itu yang ada di atas ini, persamaan ini. Dan semuanya ini kita totalkan. Untuk DW tidak ya, karena W itu beda populasi, beda spesies. Ya, jadi yang jumlahkan adalah yang individunya, ya, bukan patogen. Ya, jadi setelah dijumlahkan keempat persamaan ini, nanti diperoleh dia sama dengan 0. Nah, jadi berdasarkan perhitungan tersebut, ini sudah menunjukkan jumlah populasi konstan. Ini sesuai dengan asumsi yang telah dibuat. Itu ya. Ini contoh aja teman-teman. Silakan bisa digali, dieksplor ya dari penelitian yang lain. Kemudian di sini contoh juga ya. Tadi kan ada istilah proporsi ya. Ada variabel yang tak berdimensi. Ya, di sini contoh aplikasinya. Jadi di sini untuk mempermudah analisis ya. Tadi kan untuk yang atas tuh modelnya tuh satuannya masih orang, masih apa gitu ya, panjang ya satuannya. Di sini akan dibentuk model yang tak berdimensi dengan cara memisalkan ini semua. Ya. Cara kita misalkan ini lalu substitusikan kembali ke sistem persamaan diferensial awal yang sudah kita buat. Ya, nanti akan diperoleh seperti ini nih. Perhitungannya saya skip. Ya. Nah, nanti akan diperoleh ini. Ini adalah model terakhir, model yang menerapkan satuannya itu tak berdimensi ya. Untuk populasinya itu dalam bentuk proporsi. Jadi di sini untuk membedakan yang tadi S-nya itu menggunakan huruf besar, tapi untuk yang proporsinya itu S-nya pakai huruf kecil. Hanya simbolik saja untuk membedakan dalam bentuk simbolnya seperti itu. Ya, jadi di sini menjadi tak berdimensi satuannya karena dia berbentuk proporsi. Ya, nah seperti ini nih contohnya. Ya, nanti jadinya satuannya seperti ini. Per hari. Jadinya lebih apa ya? Kalau teman-teman bisa bandingkan satuannya juga lebih hemat ya, tidak sepanjang tadi. Ya, cuma tak berdimensi satuannya per hari. Ya, kalau yang sebelumnya itu kan panjang-panjang satuannya. Nah, ini contoh mengapa kita kadang ada kalanya memang perlu merubah ke dalam bentuk proporsi. Tuh. Tapi tidak selalu ya, banyak juga kok penelitian yang tidak perlu dirubah ke dalam bentuk proporsi. Itu ya. Ya, untuk analis selanjutnya sudah mulai kepada perhitungan. Untuk menghitung ini sebenarnya tidak perlu dibahas dalam mata kuliah pemodelan karena sesuai judul kita ya pemodelan matematika cukup menyusun pada model matematikanya saja tanpa ada analisnya. Ya, jadi sebenarnya untuk bahasan selanjutnya ini hanya pengetahuan dasar saja untuk teman-teman agar tidak terlalu asing dalam nanti membaca jurnal pemodelan. Ya, nanti di jurnal pemodelan itu biasanya akan sering sekali disebut-sebut istilah ini. Ada titik equilibrium atau titik keseimbangan dan bilangan reproduksi dasar. Nah, ini apa? Kita kupas dasarnya aja gitu ya. Jadi
pada model yang kita susun, ya, saya langsung ke contoh yang tadi ini ya. Model yang kita susun, ini seharusnya kan kita tidak berhenti di pemodelan, di model akhir, tapi seharusnya kita lanjutkan dengan analisis ya saat nanti teman-teman sudah melakukan penelitian. Nah, untuk melakukan analisis ini, sebenarnya yang kita butuh itu adalah solusinya, ya. Dari solusi itu nanti banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Misalnya, kita mau memprediksi pada tahun kesekian jumlah terinfeksi berapa, atau kapan infeksi akan mulai, menghilang, atau justru apakah infeksi ini akan semakin menyebar, memuncak, pada tahun keberapa. Nah, banyak sekali yang kita bisa peroleh dari, kalau kita sudah mendapatkan, solusi. Akan tetapi, amat sangat tidak mudah kita mendapatkan solusi tersebut gitu. Hampir ya 99% ya, kita tuh tidak bisa mendapatkan solusi analitiknya karena saking kompleksnya, sistem persamaan diferensial yang kita buat gitu, yang kita peroleh dari, asumsi yang ada. Contoh saja yang ini kan sederhana ya, akan tapi ini, sulit untuk menemukan solusi analitiknya. Ya, teman-teman bisa lihat di Castillo Chavez tahun 2002, penjelasannya ada di sana. Ya, maka dari itu, eee, apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya, setelah kita sulit untuk mendapatkan solusinya. Nah, muncullah titik equilibrium atau titik kesetimbangan. Jadi, titik equilibrium itu merupakan titik yang tidak bergantung pada waktu. Oke, untuk penjelasannya ada di sini ya. Oke, untuk di sini diawali dari ini ya, walaupun eksistensi dan ketunggalan solusi masalah nilai awal dijamin dalam teorema, namun pada umumnya tidak mudah untuk mencari solusi analitik sistem dari masalah nilai awal atau persamaan diferensial tadi yang sudah kita bentuk. Nah, walaupun demikian, perilaku solusi dari sistem persamaan diferensial masih dapat kita ketahui dengan cara kita menyelidiki sifat solusi yang tidak tergantung pada waktu, yang mana biasa kita sebut dengan titik kesetimbangan atau titik equilibrium. Nah, jadi di sini titik kesetimbangan atau titik equilibrium itu adalah sebuah titik yang menunjukkan keadaan dari suatu sistem yang tidak berubah seiring bertambahnya waktu. Tuh ya. Nah, terus untuk mendapatkannya bagaimana, ini saya skip ya, teman-teman nanti bisa pelajari di mata kuliah sistem dinamik atau biomat. Ya di sini saya hanya menggambarkan saja dari titik equilibrium itu jika kita sudah bisa mendapatkan titik equilibrium, nah nanti kita bisa mencari, solusi-solusi yang berada di sekitar titik equilibrium, ya. Apakah solusi yang dekat dengan titik equilibrium itu akan, pergi kemana arahnya, nah nanti akan muncul istilah stabil dan tidak stabil. Ya, ada istilah titik equilibrium itu stabil asimptotik, lokal, ada yang global. Nah, itu beda lagi. Itu nanti pembahasannya lebih dalam lagi, itu ya. Jadi, kita tidak bisa intinya adalah kita tidak bisa atau sulit untuk mendapatkan solusi analitik. Akan tapi kita bisa mempelajari perilaku solusi, maksud perilaku itu apa? Pergerakan, ya. Pergerakan dari solusi yang berada di sekitar titik equilibrium.
Nah, kalau kita sudah tahu pergerakan solusi itu, jadi kita bisa mengetahui nanti solusinya nanti dia bergeraknya kemana, nanti pada waktu tesnya nanti arah solusinya kemana begitu. Nah, kalau yang kita ketahui itu berada titik awalnya di sekitar titik equilibrium, nanti istilahnya ada stabil asimptotik lokal. Akan tapi jika kita bisa mengetahui gambaran solusi di semua nilai awal ya, tidak hanya di sekitar titik equilibrium saja. Nah, nanti muncul istilah titik equilibrium yang bersifat stabil asimptotik global. Begitu intisarinya. Pembahasannya amat sangat panjang ya, nanti bisa dieksplor sendiri itu ya. Oke, kita lanjutkan ke bilangan reproduksi dasar yang equilibrium saya rasa cukup. Yang selanjutnya di sini ada istilah bilangan reproduksi dasar. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut basic reproduction number. Ya, notasinya biasanya R0. Kalau teman-teman lihat di jurnal, notasinya biasanya R0. Nah, ini itu mempunyai peran yang amat sangat besar ya, penting sekali peranannya dia di dalam analisis. Ya, kenapa? Kita lihat dulu nih definisinya. R0 ini berdasarkan bukunya Ma dan Lee pada tahun 2009, mereka menyebutkan definisi bilangan reproduksi dasar sebagai rata-rata jumlah infeksi sekunder yang dihasilkan oleh satu individu terinfeksi dan menularkan yang terjadi pada subpopulasi rentan. Jadi maksudnya dari satu orang ya yang terinfeksi. Nah, terus ini R0 itu rata-rata jumlah infeksi sekunder. Jadi dari satu orang itu dia bisa menularkan ke seberapa banyak orang, maksudnya itu. Ya, makanya di sini untuk pemahaman yang lebih mudah, semakin besar nilai dari bilangan reproduksi dasar, maka akan semakin mudah penyakit itu menularkan ke orang lain yang rentan. Ya, misalnya R0-nya itu 5, berarti dari satu orang terinfeksi itu dia bisa kemungkinan menularkan ke 5 orang lainnya. Ini analoginya seperti itu ya. Semakin besar, beda dengan yang R0-nya itu misal 0,5 misal. 5 dengan 0,5 ya, kalau 0,5 kan lebih kecil. Jadi itu kalau R0-nya itu 0,5 berarti untuk kemungkinan dia menularkan ke orang lain itu kecil ya, karena dari satu orang yang terinfeksi itu dia bisa menularkan tidak ada ke satu orang lain gitu maksudnya ya. Jadi bisa dikatakan dia tidak sulit untuk menularkan ke satu orang lain yang rentan gitu. Makanya biasanya kalau R0-nya kurang dari 1, biasanya nanti lama-kelamaan penyakitnya akan punah. Kalau teman-teman lihat itu biasanya batasnya 1. Kapan R0 itu kurang dari 1, karena nanti akan menyebabkan kepunahan penyakit, ya kapan R0 itu lebih besar dari 1, karena nanti kalau dia akan menularkan ke lebih banyak orang, ke lebih dari 1 orang, nanti lama-kelamaan akan semakin banyak, ya jadinya nanti akan semakin meluas gitu. Untuk bagaimana cara mendapatkan nilai R0 ini ada macam-macam. Nah, itu nanti pembahasannya beda lagi. Gitu ya. Kurang lebih ini teman-teman istilah-istilah yang biasanya ada di jurnal biomat ya. Diagram transfer, pertama asumsi dulu, lalu biasanya nanti akan ada diagram transfer atau diagram alurnya, lalu nanti baru muncul sistem persamaan diferensialnya, lalu nanti muncul titik equilibrium, kestabilannya, lalu bilangan reproduksi dasar, lalu nanti biasanya diakhiri dengan simulasi. Ingat, simulasi tadi saat mencantumkan nilai dari parameter, teman-teman harus sebaiknya mencantumkan sumbernya ya.
sumbernya apakah diasumsikan atau mengambil dari referensi yang lain. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kesimpulannya, semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak salah dan kurang mungkin dalam penjelasan ini. Saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.